Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang salat dan pengembangan SDM. Mengingat saya hari ini memberikan khutbah di perusahaan dan di rata-rata tentunya adalah karyawan. Tentu perusahaan menginginkan setiap karyawannya merasakan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, ternyata dalam melaksanakan sholat itu manusia terbagi 3 golongan. Yang pertama, ada orang yang sholat itu hanya sekedar fisikal. Siapa mereka? Ia melakukan takbiratul ihram, ia melakukan ruku, ia melakukan sujud, tapi ketika sholat ternyata ruhnya tidak ada. Orang yang seperti ini sholatnya hanya bebas tugas saja. Allahu Akbar takbiratul ihram, pikirannya ada di pekerjaan. Allahu Akbar, pikirannya ada di depan komputer. Maka orang yang seperti ini fawailul lil musallin, rugi. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan ibadah sholat itu karena emosional. Kenapa kamu sholat? Malu kalau saya nggak sholat karena saya orang Islam. Jadi melaksanakan sholatnya hanya sekedar ingin dipuji, hanya sekedar ingin diakui bahwa dia Islam. Maka sholat yang kedua pun yang melaksanakannya hanya sekedar emosional, orang seperti ini pun sama fawailul lil musallin, rugi walaupun dia melaksanakan sholat. Lalu bagaimana sholat yang akan membentuk karakter? Bukan hanya sekedar fisiknya, tetapi ruhnya pun ikut sholat. Maka yang ketiga, sholat yang melaksanakannya dengan spiritual. Fisiknya takbiratul ihram, fisiknya ruku dan sujud, maka ruhnya pun ikut ruku dan sujud. Artinya bahwa fisiknya sholat, ruhnya pun hadir melaksanakan sholat. Dan bukan hanya itu, orang yang sholatnya spiritual adalah mereka yang ketika sholat mengikuti tata tertibnya, dan setelah kemudian sholat mengamalkan nilai-nilai yang Allah ajarkan pada saat sholat. Karena sesungguhnya di dalam sholat itu Allah mengajarkan kita supaya apa? Disiplin. Tidak ada waktu sholat subuh diletakkan di waktu asar, tidak ada waktu sholat asar diletakkan di waktu isya. Disiplin. Maka sesungguhnya sholat akan menjadikan karakter yang luar biasa. Apabila ketika sholat disiplin, maka datang ke kantor juga disiplin. Allah mengajari manusia lewat sholat supaya sabar. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau membacakan surat Al-Fatihah, maka tidak bisa dipotong sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu kemudian ruku, karena akan batal sholatnya. Maka sholat dituntut atau sholat mengajarkan kita supaya kita sabar. Allah mengajarkan kita melalui sholat supaya sabar. Bayangkan kalau ini terjadi kepada seluruh karyawan dan diri kita masing-masing. Ketika sholat sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah, kita sabar, maka akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Tanggung jawab. Allah mengajarkan manusia melalui sholat itu supaya tanggung jawab. Kita bisa membayangkan apabila datang ke kantor tanggung jawab, tidak ada pekerjaan yang terpending, tidak ada pekerjaan yang tertunda, maka betapa hebat diri orang itu dan betapa hebat perusahaan ini. Maka dikatakan di dalam kitab Nasahibul Ibad, fassalatu ummul ibadah. Salat itu adalah induknya ibadah. Jadi kalau salat kita benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka niscaya luar biasa salatnya. Salat itu adalah induknya ibadah. Kalau salatnya baik dari mulai wudunya, kemudian tata cara pelaksanaannya, bacaannya tartil, maka insya Allah apabila sholatnya baik, amalan yang lain pun insya Allah dijamin baik. Wa mi'rajul mu'minin, as-sholatul umul ibadah wa mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj, bertemu apel dengan Allah. Kalau kita ketemu presiden pakaiannya hebat, maka seharusnya bertemu dengan Allah lebih hebat. Kalau ketemu presiden kita memakai minyak wangi, maka seharusnya ketemu Allah itu harus lebih wangi. Mi'raj. Wa munajjatu rabbul alamin. Yang ketiga di dalam kitab Nasahibul Ibad dikatakan
Ya, wa munajjatur rabbul alamin. Salat itu adalah tempat kita bermunajat. Maka dianjurkan ketika kita sujud berlama-lama. Kenapa? Saat seorang hamba bersujud itulah sedekat-dekatnya dengan Allah. Kalau Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu akan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya perbuatan keji dan mungkar itu bukan hanya sekedar mohon maaf ya minum-minuman yang memabukkan, kemudian mohon maaf berjudi dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya perbuatan keji dan mungkar itu ketika di kantor tidak jujur itu perbuatan keji dan mungkar. Ketika tidak disiplin itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Ketika dia tidak tanggung jawab itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Maka benar apabila dia sholat, ya, sholat dengan baik dan mengerjakan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-harinya, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan. Oh benar, sholatnya mampu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Apabila di kantor karyawannya jujur, apabila di kantor karyawannya disiplin, apabila di kantor karyawannya sabar, apabila di kantor karyawannya kasih sayang, mengamalkan nilai-nilai sholat, maka insya Allah perusahaannya akan hebat, diri pribadinya, keluarganya akan hebat. Maka sholat itu akan membentuk karakter. Mari kita laksanakan sholat, hayy alal sholat, hayy alal falah, tapi bukan hanya sekedar fisiknya, bukan hanya sekedar emosionalnya, tapi benar-benar raga, jiwa dan raga kita sholat, dan setelah itu kita amalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dalam kehidupan kita di perusahaan.